Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Veronica Lina Ayu Subekti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen dari SD Pius Bakti Utama Kebumen akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang disiplin positif. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Itu nanti akan menggeser identitas anak yang gagal ke identitas anak yang sukses. Selanjutnya adalah tahap validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Di sini dapat kita simpulkan bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Mengetahui dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Orlean merasa kesal saat Duta selalu mengejeknya di kelas. Ia kesal karena Duta tak kunjung minta maaf. Maka ia memukul Duta karena tak mampu menahan emosinya. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pagi Oyen, pagi Bunda. Oke, ini Bu Dina mendengar ada kejadian yang di kelas. Iya, Bisa Oyen ceritakan pada Bu Dina permasalahan yang terjadi? bisa. Pertama, kita mengejek saya, tapi Duta tidak mau minta maaf. Lalu saya memukul Duta. Oh begitu ceritanya. Baik Oyen, melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Tidak hanya Oyen sendiri kok yang pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bu Dina pun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita juga harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin Oyen mempertahankan diri ya, supaya tidak diejek sama Duta. Baik Oyen, sekarang kita mau mengingatkan kesepakatan kelas kita apa Oyen? Kalau ada permasalahan, nanti suruh bikin kelas. Permasalahan kita diskusikan, itu hasil diskusi kita ya, suruh membersihkan kelas gitu. Berarti setelah kamu melakukan hal itu, kamu merasa bersalah tidak? Ya, bisa. Salahmu apa nak? Salah, kau menambah Duta. Memukul Duta ya. Ya, Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu Oyen? minta maaf dan lalu mengajak main bareng bersama. Nanti kamu akan bermain bersama pada Duta, tetapi terlebih dahulu meminta maaf kepada Duta. Bagus. Kemudian setelah itu yang sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Tapi kalau melakukan kesalahan, Bikin kelas. kelas membersihkan kelas. Kamu sendiri atau dengan Duta? Ya, berdua. Nanti itu ya Oyen. Nanti kamu tahu ya kesalahan yang kamu lakukan. Nah, kalau
kesalahan Oyen. Apakah mau diulangi lagi Oyen? Besok lagi berbicara lebih sopan supaya tidak ingin memukul teman. Oke Oyen? Kita nanti juga akan bertanya tentang permasalahan. Terima kasih Oyen. Kasus yang kedua, Maya sering terlambat masuk ke sekolah, sehingga ia tertinggal dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, berikut adalah skenario penyelesaian masalah tentang Maya menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Maya. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini Maya terlambat ya. Iya, Bu. Kira-kira kenapa Maya terlambat? Bangunnya telat, Bu. Bangunnya kesiangan. Kok bisa? Kenapa kok bangun kesiangan? Karena aku lupa pasang alarm, Bu. Oh, lupa pasang alarm ya. Jadi kamu kesiangan, kemudian terlambat. Oke, begitu Maya. Jadi setiap anak bisa saja melakukan kesalahan, terutama hal terlambat ini tadi ya. Bukan hanya Maya sendiri kok yang pernah terlambat ya. Teman-teman pun ada yang pernah terlambat. Contohnya Ferry kemarin juga terlambat kan? Tetapi Ferry sekarang sudah tidak terlambat lagi karena sudah memperbaiki kebiasaannya bangun pagi. Ya. Tadi Maya mengatakan terlambatnya karena bangun kesiangan ya Maya. Jadi Maya sudah melanggar kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita apa Maya kalau kita terlambat? Menulis halus 1 lembar. Menulis harus 1 lembar. Berarti Maya sudah tahu ya kesepakatan kelas, konsekuensinya apa kalau Maya terlambat ya. Jadi setelah ini apa yang Maya lakukan? Bangun lebih pagi dan menyetel alarm. Jadi Maya akan mengubah kebiasaan bangunnya ya lebih pagi supaya tidak terlambat. Ini berarti Maya tidak mengulangi lagi besok supaya tidak terlambat. Maya tahu apa yang harus Maya lakukan kan? Supaya tidak terlambat. Coba diulangi. Apa yang Maya lakukan tadi? Menulis halus 1 lembar dan bangun lebih pagi, menyetel alarm. Oke. Kalau Maya melakukan itu terlambat tidak? Kira-kira kalau bangun lebih pagi. Tidak. Berarti Maya sudah tahu ya solusinya apa. Bisa dilakukan nak? Terima kasih Maya sudah mengetahui kesalahannya dan mau menjalankan konsekuensinya. Besok jangan terlambat lagi ya. Terima kasih Maya. Mau, Bu. Halo, nama saya Francisca Maya Juga Sinaga. Saya murid kelas 4 dari SD Bius Bakti Utama Kebumen. Saya pernah melakukan kesalahan yaitu terlambat. Tetapi Bu Lina tidak menghukum saya. Tetapi kami berdiskusi tentang kesepakatan kelas yang kami buat bersama hingga saya menyadari kesalahan dan tidak mengulangi. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.